Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ilmu Raudhah, yang saya hormati seluruh ibu-ibu semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Majelis ilmu ini adalah salah satu tempat mustajab doa. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan lalu kita telah membahas tentang sunnah. Yang datang bulan lalu kita review sebentar. Tak semua sunnah Rasul sunnah atas kita, betul? Ada yang sunnah Rasul haram kita kerjakan, kan gitu kajian kita bulan lalu. Contoh, beristri lebih dari 4. Rasulullah sunnah Rasul melakukan, tapi haram kita lakukan. Kita hanya maksimal cuman boleh 4. Sunnah Rasul haram untuk kita. Di antaranya Rasulullah itu kalau nggak sholat sunnah, menangis-nangisnya luar biasa. Kita tak boleh. Sholat sunnah tetap sunnah kalau tahajud misalnya. Jadi kalau ibu nggak sholat tahajud, boleh sedih tapi tak boleh sambil meratap. Dia tetap sunnah, tak boleh ganti dengan wajib, gitu kan? Ada lagi nomor 2, sunnah Rasul mubah bagi kita. Dia sunnah Rasul, dikerjain oleh Rasul, tapi kalau kita kerjain kita nggak dapat pahala, tidak juga berdosa, tapi tidak dapat pahala. Jadi tidak semua sunnah Rasul sunnah untuk kita, gitu kan ya? Nah artinya sunnah Rasul mubah untuk kita. Apa contohnya? Rasulullah makan 3 jari. Ibu kalau makan 3 jari tak dapat pahala, walaupun Rasul melakukan. Rasul makan 3 jari makannya kurma. Ibu 3 jari bubu ayam, tidak masuk lontong, tidak bisa. Tapi ada loh ustazah, suami saya itu makan 3 jari. Ya nggak apa-apa juga, karena dia pengen mirip-mirip kayak Rasul, kan nggak apa-apa. Tapi hukumnya harus dipahami. Rasulullah itu kalau makan angkat kaki sebelah, karena situasi berperang. Jadi makan tuh angkat kaki sebelah. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada musuh langsung capcus. Datang bapak-bapak makan di rumah mertua, angkat kaki sebelah. Hah? Pak,
kau angkat kaki sebelah, ini depan mertua. Sunnah Rasul. Betul sunnah Rasul, tapi kita tak dapat pahala ngerjakannya. Tapi boleh? Boleh. Ya, kau dijanti aduh aja lah. Jadi ada yang sunnah Rasul itu tidak sunnah bagi kita. Jadi tidak semua sunnah Rasul itu sunnah bagi kita. Rasul memanggil istrinya Siti Humairah karena Aisyah itu kemerah-merahan pipinya. Memang sunnah Rasul, tapi apakah ketika suami ibu manggil ibu Siti Humairah dia dapat pahala? Tidak. Tapi boleh? Boleh, tapi tengok dulu bentuknya. Jangan hitam Siti Humairah mengamuk istri itu nanti. Ya kan, tengok dulu bentuknya. Kok abang manggil aku Siti Humairah bang? Sunnah Rasul. Nah, rupa kulit hitam tak masuk dia. Yang ada. Jadi, tapi boleh, cuman tidak berpahala. Jadi jangan sikit-sikit sunnah, sikit-sikit sunnah. Nah, ini supaya kita paham saja posisi hukumnya. Ada sunnah Rasul haram bagi kita. Ada sunnah Rasul boleh kita kerjakan tapi tak dapat pahala. Contohnya lagi, tapi ada sunnah Rasul, sunnah untuk kita. Nah itulah dia, sholat sunnah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, ya kan, tidur miring ngadap ke kanan, itu semuanya sunnah. Jadi ini supaya kita pahami bersama saja tentang sunnah. Semoga dengan pemahaman ini jarang disampaikan di luar, tapi Raudho mendapatkan satu pencerahan supaya kita ngerti sebenarnya apa itu sunnah. Karena dalam diri Rasulullah itu macam-macam. Ada yang dalam diri Rasulullah itu dia sebagai Rasul, ada yang dia sebagai manusia biasa, ada yang beliau itu sebagai pemimpin negara. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada macam-macam. Ya, oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan kajian kita siang hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan siapa nanti di dunia ini orang-orang yang paling pertama kali masuk neraka. Wah, agak ngeri sekete, enggak apa. Astagfirullah. Jadi jadi di dunia ini nanti ada orang-orang yang paling pertama kali masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi agak ngeri sedikit. Kita ganti-gantilah aura-aura kita mengaji ini kan. Nah, ini auranya mengerikan sedikit. Apa tujuan saya membahas ini? Supaya kita lebih hati-hati ke depannya. Kita mulai? Nanti saya jelaskan contohnya supaya kita tidak terjebak. Yang pertama, menurut Imam Abu Hurairah dijelaskan dalam hadisnya bahwa orang yang pertama kali masuk neraka itu yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan matinya dalam keadaan syahid. Ini kita bahas nih. Bu, tenang dulu, tegang semuanya. Orang jihad kok masuk neraka, gimana ceritanya ini? Jadi gini, kalau ibu baca hadis Arba'in nomor 1, itu isinya begini. Innamal a'malu bin niat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Jadi sebab turunnya hadis ini, kita tunda dulu bahas yang syahid tadi. Sebab turunnya hadis innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sebab turunnya hadis itu adalah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan para sahabat itu waktu hijrah tidak semua niatnya lurus. Ada yang hijrah, ini kan tahun baru hijrah, untuk harta. Ya, yang mati berjihad di jalan Allah itu nanti akan dikumpulkan. Dia akan dikumpulkan dan ditampakkan bentuk surga. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Bahwa di dalam surga itu nanti akan ada air-air yang mengalir, sungai yang mengalir. Dan orang yang berjihad tadi merasa bahwa dirinya akan masuk surga. Apa yang kau gambarkan dari ini? Kata Allah kepada mereka, ya kami masuk surga karena kami mati syahid. Lalu kemudian apa kata Allah?
Tidak, kamu belum lagi mati dalam keadaan syahid karena niat jihadmu kemarin bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap gagah, ingin dianggap perkasa, ingin dianggap baik. Jadi orang yang jihad saja belum tentu masuk surga, apalagi kita. Apa maksud saya menyampaikan yang hadis ini? Kita kaitkan dengan kondisi kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang berjihad mati dia belum tentu masuk surga. Betul? Kalau apa? Kalau niatnya tak lurus. Paham sampai sini? Maka itu yang saya sampaikan, saya ulang lagi. Kajian kita pertama kali kemarin di Raudhah. Apapun yang kita kerjakan, bahwa niat itu penting, Bu. Ibu datang dalam majelis taklim. Apakah dalam majelis taklim ini semuanya kita masuk surga? Tidak, Bu. Makanya luruskan niat hadir dalam majelis taklim. Makanya kemarin saya sempat suruh ibu nanya ke teman-teman, apa udah ditanya apa belum, saya tak tahu. Coba tes tanya sama kawan-kawannya yang tidak mendengarkan ceramah saya tapi rajin datang dalam majelis taklim, tapi dia nggak tahu materi ini. Tanya sama dia, bu, kenapa ibu rajin pengajian? Rata-rata jawabannya tak ada yang betul. Jawabannya apa? Awak kula tua-tua. Dah pensiun. Dado kerajolai. Di rumah senyo. Mangalai. Hafal ya kan? Daripada lalu-lalu di rumah. Kita ni udah tua. Daripada kita duduk-duduk aja di rumah. Udah pensiun. Ngapain lagi? Daripada baring-baring aja. Maka kita ke masjid. Coba. Itu saya yakin itu. Orang yang niatnya hadir dari pengajian karena suntuk, nanti pas datang cucu ke rumahnya tidak datang ke Raudhah. Kenapa ibu tak datang? Ada cucu di rumah. Betul tak? Ini penting nih, saya ulang-ulang terus nih. Saya pengen jemaah saya ini kita semua selamat. Orang mati jihad aja belum tentu masuk surga. Apalagi? Kenapa ibu rajin datang pengajian? Ada kawan-kawan saya di situ, rame. Saya pengen ikut. Rupa ndak datang kawannya. Kenapa ibu tak datang? Ndak ada kawan aku doh. Ndak ada aku and the gang. Nggak ada. Nggak datang dia. Coba bayangkan Tuhan. Jihad aja belum tentu masuk surga, apalagi macam kita-kita ini. Hati-hati nih. Makanya kan selama ini sering kan ustadz-ustadz tuh ceramah segala sesuatu pada niatnya, tapi kan contohnya apa? Ini saya cucukkan contohnya nih, supaya kita luruskan niat kita itu. Sampai rumah nanti mau marah sama saya terserahlah, yang penting ini dia tidak peduli saya. Oke, contoh lagi. Ibu kenapa hadir pengajian? Arisan belum terkocok lagi. Kalau tidak terkocok arisan tuh nanti aku tak datang, tak dapat aku. Datang dia pengajian. Nanti kalau udah terkocok tak datang lagi dia. Titipnya sama kawan. Hati-hati. Bahkan tak boleh niatnya kayak gini nih. Ini kayak gini nggak boleh nih. Kenapa ibu rajin pengajian? Ustadznya mantap. Ustadzanya cantik. Pandai ya. Ini tolong amankan makhluk satu nih. Ustazanya kece, cantik. Makanya saya datang. Rupanya ganti ustaz ya. Ditengok di grup. Rupanya bukan ustaz yang itu. Sepi masjid. Coba bayangkan. Tuh kalau Raudhah masih kayak gitu, bukan jemaah saya namanya tuh. Jadi siapapun ustadznya yang datang ke Raudhah ini, datanglah ibu-ibu. Paham tuh? Paham. Entah iyo tanda. Jadi sekali-sekali saya keluar kota misalnya, datang. Kenapa? Karena kita datang itu bukan karena ustadznya, ya. Nanti kita datangnya karena apa? Yang lebih parah lagi tuh. Kenapa ibu datang pengajian? Saya ingin menuntut ilmu Allah. Nah ini berbahaya juga ini. Ini hati-hati. Lain ujung, lain pangkal, lain tengah. Letak kuat mau dikuat. Besok kalau ustaz tu yang datang lagi tak datang aku ceramah. Tak datang aku pengajian.
Kenapa tak datang? Tak apa-apa ustaz nak ngerti gajinya dah. Ibu nggak mau datang lagi. Padahal datang ke dalam pengajian ini, ibu paham atau tidak, mengantuk atau tidak, pahalanya sama. Ngantuklah, tak apa-apa. Pahala sama. Iya kan? Jadi nggak ada. Jangan-jangan pas tekan tuh ada dapat pahala, kan kita nggak tahu. Oke, paham maksud ini? Kenapa ibu datang pengajian? Segan sama ketua. Udah capek ketua mengajak, tak datang aku. Pergi ketua keluar kota, tak datang dia dong. Ini bahaya. Ingat, orang yang jihad saja itu bisa masuk neraka. Apalagi kita. Ibu-ibu, saya izin sebentar boleh? Izin sebentar boleh? Pada protes, putus katanya. Bentar ya. Luruskan. Terus apa niatnya Ustazah? Niatnya cuma satu aja. Jadi kalau niat hadir dalam pengajian cuma satu aja. Lillahi ta'ala. Apapun yang ibu kerjakan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita melakukan, ini penting. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, mau nggak mau, kita tetap datang karena Allah. Sampai-sampai orang kalau niatnya lurus dan niatnya lillahi ta'ala, kalau dia capek dia akan ngomong gini, ya Allah capek ya Allah, kalau nggak karena engkau nggak akan ku kerjakan ya Allah. Ibu mau datang ke pengajian Raudhah ngantuk capek-capek, lalu ibu tahu itu karena Allah, apa kata hati? Ya Allah capek aku nih sebenarnya ya Allah, kalau nggak karena engkau takkan ku kerjakan nih ya Allah. Karena engkau lah maka aku masih mengerjakan. Itu baru mantap. Kok diam? Nyimak ya. Gitu. Saya dakwah, apa tak capek? Capek juga. Kalau saya capek, saya berkata dalam hati, ya Allah, capek ya Allah. Karena ini perintahmu aku masih kerjakan. Kalau ini enggak engkau perintahkan, udah saya hentikan. Jadi kalau niatnya lurus bu, maka insya Allah ibadah kita tuh enak. Makanya pernah lihat orang yang nggak pernah capek, ibadahnya mantep, oke mantep. Itu karena niatnya duduk. Jadi nggak ada lagi nanti Raudhah kayak gini. Nanti hadir nggak ke Raudhah? Saya lihat dulu. Nggak bisa lagi kayak gitu. Tengok dulu. Atau diajak sama temannya ke masjid. Yuk ke masjid yuk. Tengok dulu ya. Duluan saya lah. Nggak bisa. Karena kenapa? Niatnya karena Allah. Bu, siapapun ustadznya, nih saya kalau boleh pesan, hadirlah dalam majelis taklim, siapapun ustadznya. Karena gini bu, atau siapapun gurunya. Karena kita gini bu, hidayah tuh kita kan nggak tahu kapan datangnya, betul? Bisa jadi kalau kita mendengarkan ceramah ustadz, paham atau nggak paham kita pengajiannya, jangan-jangan ada satu kalimatnya yang mendatangkan hidayah buat kita dan kita nggak tahu itu dari lisan yang mana. Kita nggak tahu, maka dengarkanlah kajian, ceramah, majelis taklim, semuanya. Dengarkan aja dulu. Kita nggak tahu nanti ada kalimat-kalimatnya itu yang membuat kita akhirnya berubah. Nah itu sudah banyak kejadiannya. Nah, yang pertama, orang yang masuk neraka duluan jihad tidak karena Allah. Jangan sampai kita nih pengajian usahakan niatnya karena Allah. Apapun masalah kita selesaikan, fokus pengajian. Ibu-ibu nih udah 40-an, 50-an, enggak usah mikir banyak-banyak lagi. Mikir satu aja gimana caranya biar masuk surga. Insya Allah. Dah, nomor satu paham? Nomor dua, orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah nomor dua, yaitu orang yang punya ilmu. Termasuklah dia ulama, ustadz, ustazah, atau ibu-ibu yang punya ilmu. Itu duluan masuk neraka bu. Kenapa? Karena ada dua sebab. Yang pertama, dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ucapkan apa yang tidak kalian amalkan.
Amat besar kebencian Allah. Kabura maqtan indallah. Besar kebencian Allah untuk orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Tapi saya belum selesai. Ada teman saya ngomong gini, Nel, saya tidak mau dakwah. Kenapa tidak mau dakwah? Karena saya belum mengamalkan, saya belum sempurna. Jadi dia punya ilmu agama yang mantap, doktor di bidang syariah juga, tidak mau ceramah. Alasannya karena dalil tadi. Nah itu juga salah. Kenapa? Karena kalau tunggu sempurna dulu baru dakwah, tidak ada ustadz di muka bumi ini. Betul? Jadi maksud saya, antara menuntut ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan itu harus serentak. Dia berjalan dengan sendirinya. Menuntut ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan. Dan orang-orang yang berilmu, atau ibu-ibu jemaah raudhah, ibu-ibu yang udah pengajian kemana-mana, amalkan, ajarkan apa yang kita sampaikan itu. Masih banyak misalnya nih, kita bilang, jangan ghibah. Kita ghibah ya. Ya kan? Bahkan ada, jangan fitnah. Nah, dia fitnah juga. Apakah melalui ceramah-ceramah, apakah melalui video-videonya, apakah melalui live-live-nya. Jangan ghibah. Dia ngibahkan ustadz lain juga. Misalnya gitu ya. Jangan kita itu nyakitin hati orang. Dakwahnya nyakitin orang terus. Iya kan? Nah ini nggak boleh. Bahkan kalau ibu ada di sini guru, ibu ada yang dosen, maaf saya nggak tahu latar belakang ibu. Mungkin ada ibu yang seorang pengajar. Gini, kalau kita mengajarkan ilmu, kan ada aja tuh mahasiswa dan siswa yang salah ya. Itu kita tidak boleh langsung tembak di tempat kita duduk. Kamu ngantuk ya? Ngantuk terus kamu nih. Itu nggak boleh. Itu buka aib orang. Itu ghibah. Kan pernah ya nengok guru-guru SD atau siapa yang lempar anaknya pakai kapur, cus, pakai spidol, cus, itu nggak boleh. Itu menyakiti hati dan membuka aib orang lain. Maka kalau kita mau untuk menegur orang itu muhasabah lin nafsik, mengingatkan orang tuh face to face, tak boleh di depan orang lain. Ya, maka saya kalau ada mahasiswa yang seperti itu, tunggu bubar saya panggil ya, kamu sini, kamu ini cemana ini ngantuk terus. Nanti dia sampaikan alasannya. Jangan tahu orang lain. Sama dengan ibu punya anak 6. Marah dengan anak pertama, jangan tahu anak 6. Marah dengan anak ke-1, jangan tahu anak 5. Kan itu membuka aibnya. Nggak boleh. Niat benar, cara salah, tetap salah. Niat kita dakwah tapi nyakitin. Niat kita dakwah tapi marah-marah. Niat kita dakwah menyinggung seseorang, menyinggung oknum, menyinggung pergerakan, menyinggung manusia lain. Nggak boleh. Ingat, niat benar, cara harus benar. Ibu kalau punya suami yang nggak sholat, sementara ibu rajin ibadah, rajin majelis taklim, suami nggak sholat, mengingatkannya jangan menyakiti. Siapapun yang mengingatkan dengan menyakiti, dia tetap berdosa. Bang, sholatlah bang, iya. Sholatlah bang, iya. Sholatlah bang, iya. Kepala abang lah. Capek aku nyuruh sholat, masuk neraka lah situ. Nggak boleh. Harus pelan-pelan. Karena cara mengingatkan orang, ibu maupun saya itu ada pakemnya. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya, bahasanya, jangan ketinggian. Yang kedua, ingatkan jangan menyakitinya, walaupun anak nggak sholat misalnya, jangan menyakiti, nggak boleh. Yang ketiga, wala taqnatum mir rahmatillah. Kita nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Karena yang putus asa itu hanya orang-orang zalim. Bu, suami yang sekarang tidak sholat bisa jadi 10 tahun lagi jadi suami yang paling taat. Betul? Anak yang sekarang nggak ibadah bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Betul? Maka kita tidak boleh menghakimi. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Kita ini tidak boleh ngakimin orang lain. Ya, tidak boleh. Jadi pertama orang berilmu masuk surga karena dia tidak mengamalkan. Makanya hindari ghibah. Hati-hati menasihati orang. Ibu atau saya yang kita suka pengajian online maupun offline, kita nih punya ilmu. Hati-hati, mengingatkan jangan menyakiti, atau mengingatkan membuka aib orang, atau mengingatkan dengan sindir-sindir orang, atau mengingatkan dengan menyakiti. Enggak boleh, masuk neraka nomor 1. Oke? Karena dia tidak mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah kenapa orang berilmu masuk neraka duluan? Karena kalau ilmunya dia manfaatkan untuk agar dipuji, agar dibilang pinter, agar dibilang paling mantep. Nah, makanya untuk mengatasi ini ada doa kalau dipuji. Apa doanya?
Lupa doa kalau dipuji. Doa kalau dipuji belum hafal? Dihafal itu doa kalau dipuji. Supaya ibu bisa memfilter diri kalau kita dipuji kita nggak ujub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Lupa. Ulang lagi coba semua. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ja'alni. Lagi. Allahumma ja'alni. Lagi. Khairum mimma. Khairum mimma. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Yazunnun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lagi. Lurus depan saya kanan. 1, 2, 3. Lurus kiri. 1, 2, 3. Semua. 1, 2, 3. Ya, itu doa kalau dipuji, Bu. Jadi kalau ibu punya ilmu, misalnya gitu ya, lalu kemudian ilmu itu dipuji oleh orang supaya tidak duluan masuk neraka. Maka yazunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jadi gini. Artinya adalah, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Ya. Nah, itu artinya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya. Nah, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Ibu nih kayaknya makin lama makin muda aja ya. Dada udah kemati leko. Jangan gitu. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Sehat sekarang ya Bu? Dada sakit kaki ya. Supaya kita itu tidak ujub. Apa itu ujub? Merasa paling pinter, merasa paling benar, merasa paling alim, merasa paling taat. Nah, ini repot nih, orang-orang yang punya ilmu itu repotnya. Iya kan? Jadi kenapa orang yang berilmu, ulama duluan masuk neraka? Pertama, kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dia ngomong jangan ghibah, dia yang ghibah. Jangan fitnah, dia fitnah. Jangan kepo-kepo, dia pula ahlul kepo di perumahan dia. Ya kan? Nah, ini hati-hati. Ya, dan kemudian selanjutnya adalah dia ujub kalau dipuji. Memang riskan sekali. Udah hafal? Dah. Nanti kalau dipuji gitu ya, ih makin cantik aja ibu nih ya. Akun tuh yo, ya gitu. Allah. Ja'al kalian terharu ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Oke? Gitu ya. Apa?
Baik. Kalau kita ucapkan, kalau dipuji orang itu misalnya ucapnya alhamdulillah aja gimana? Segala puji bagi Allah. Bagus, tapi nggak ada doa. Tapi kan ibu pengen lebih baik. Ya dong? Boleh. Nggak wajib juga. Cuma kan kita baru dapat ilmu nih. Kita amalkan lah ilmu itu. Biar lebih mantep. Ibu nih makin lama makin lembut aja ya. Tak terdengar suaranya. Nah, coba baca itu, hilang suaranya nanti. Gitu ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan tentang kita. Oke, clear? Siapa yang tadi pertama kali masuk neraka pertama? Orang yang jihad tidak karena Allah. Yang kedua adalah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dan kemudian ujub dengan ilmunya. Dia ingin dianggap paling pintar atau merasa paling pintar ya. Ingat ya kata Ali bin Abi Thalib kalau nuntut ilmu itu, aku benar walaupun ada kemungkinan salah. Kau benar, kau salah walaupun ada kemungkinan benar. Kita yakin pendapat kita benar, tapi ingat ada cara, ada ruang untuk kita juga salah. Orang lain kita tahu dia salah, tapi dia juga ada ruang untuk benar. Seandainya semua ulama, ustaz-ustazah melakukan ini, aman dunia Indonesia ini. Persoalannya adalah aku benar, tak ada kemungkinan salah, kau salah, dan tak ada kemungkinan benar. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, siapa yang masih menyalahkan dirinya, berarti siapa yang masih menyalahkan orang lain, dia belum belajar. Yang masih menyalahkan dirinya, dia sedang belajar. Yang tidak menyalahkan siapapun selagi tidak melanggar syariat berarti dia sudah sedang selesai belajar. Semoga kita bisa damai. Amin Allahumma amin. Itu nomor 2. Nomor 3. Nah, ini yang mengerikan nomor 3 ini. Nomor 3, orang yang pertama kali masuk neraka yang kita tak sangka dan tidak kita duga adalah ahlus sedekah, orang yang banyak sedekahnya. Cuman ceritanya ini, sedekah kok masuk neraka? Orang yang dengan sedekahnya dia ujub dan ria. Apa beda ujub dengan ria? Beda sekali. Ujub itu adalah cuman perasaan aja. Perasaan aja. Kalau ria itu beda. Jadi kalau sedekah, hati-hati jangan ujub dan ria. Apa beda ujub dengan ria? Kalau ujub ada perasaan kita lebih banyak sedekahnya dibanding orang. Tapi ujub itu dalam hati aja, merasa paling alim. Sedekah subuh orang waktu dimasukkan ke bakul 2000. Kita 10.000. Mantap lagi aku nih, walaupun kau pengusaha, aku karyawan biasa. Aku 10.000. Mantap aku lagi. Ada perasaan, itu ujub. Itu ada perasaan. Iya, tapi di dalam hati ya. Bangga kita paling alim, kita paling banyak sedekahnya. Dan kemudian adalah ria. Ria itu asal katanya adalah ro'a yaro, memperlihatkan, menengok-nengokkan kebaikan kita kepada orang lain. Saya akan jelaskan, emangnya nggak boleh kita lihatkan kebaikan kita? Boleh, tapi nanti saya jelaskan. Nah, ujub tadi merasa diri paling banyak sedekah. Kalau ria menunjukkan dan menampak-nampakkan bahwa kita itu adalah sedekah. Atau menyebutkannya dan batas waktunya ini panjang, nggak jelas. Makanya ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Sering saya contohkan, kemarin apa saya contohkan? Misalnya saya berbuat baik dengan ibu. Saya terus berbuat baik. Ibu butuh, saya teman, best friend, bestian. Ibu saya berbuat baik, yang ibu butuh saya beri. Ibu apapun minta antar ke sini saya antar. Ibu sakit saya rawat. Pokoknya saya baik. Kita soulmate, kita berteman baik. Saya bantu terus. Rupanya suatu ketika saya membutuhkan ibu. Saya minta bantu sama ibu. Lalu ibu nggak mau bantu saya. Muncul perasaan kesal, kan gitu kan? Terceritakan ke orang. Tengoklah ibu tuh.
Apapun dia, aku sebagai temannya udah 12 tahun aku berkawan sama dia. Apapun yang dia butuh aku ada. Sekarang aku butuh ini aja, entah kemana dia. Dah langsung ibu dapat dosa 2. Pertama dosa riya, kedua dosa ghibah. Hati-hati itu. Payah? Payah. Pahala hilang. Kan tadi, bagaikan debu yang berterbangan. Oh, ada mantap gaya perkelahian mak-mak ini keren juga ya. Ya Allah, mantap ya. Oh. Mantap pula dia menyusun kata-kata itu ya. Aku, bertengkar nih berdua. Kalau aku mati, aku sumpah jangan tengok aku, gitu ya. Jangan tengok aku, katanya sama orang yang dia bertengkar. Kayak mana tuh? Maksudnya itu cuma emosi dia aja. Tapi apakah kita tidak boleh melihat dia? Boleh. Jangan ibu jawab, enggak kan dia lihat doa. Jangan ibu lawan. Misalnya kita bertengkar nih. Enggak ada hukum atas sumpah itu. Enggak. Misalnya kita bertengkar nih. Ibu bilang sama saya, sumpah aku kalau mati aku nanti jangan kau tengok aku. Udah ibu sabar, ibu diam. Jangan ibu lawan. Enggak berlaku sumpahnya, ibu datang aja nanti. Datang aja. Jangan ibu lawan. Enggak kan dia lihat dong. Oh ibu takutnya pas ibu tengok hidup dia. Ngapa kau datang? Enggak. Datang aja. Biar orang marah kita enggak usah marah. Biar orang membenci kita enggak usah benci. Oh, banyak juga orang dikit-dikit sumpah ya. Dikit-dikit sumpah. Luar biasa ya. Itu usia-usia berapa tuh yang kayak gitu ngomong? 50-an. Saya nanti usia 50-an dapat kawan kayak gitu juga enggak ya? Jadi gitu ya. Kalau aku mati nanti jangan tengok mayatku. Udah, ibu sebagai jemaah saya datang aja. Ada yang request suruh tanya, bilang sama dia datang aja. Iya, enggak masalah. Jadi kan gini. Ya, datang aja. Ibu kalau ada dibilang orang kayak gini, kan sering pertanyaan ini masuk kayak gini ya. Pertanyaan kayak gini. Ustazah, gimana kalau saya nggak disapa sama kakak saya? Kita yang nyapa. Apa payahnya? Nah, pas kita sapa dia buang muka. Nggak apa-apa, mukanya banyak. Yang penting kita udah nyapa gitu loh maksud saya. Ustazah, dia nggak pernah mau nginjakkan kakinya ke rumah saya. Kita yang datang. Ustazah, dia nggak pernah mau chat saya. Kita yang chat. Nggak apa-apa, yang penting kita sekarang nih Bu, kita yang chat dia duluan, kita datang ke rumah dia duluan, kita nyapa dia duluan, bukan untuk dia, tapi karena kita memenuhi kewajiban kita untuk menyatukan ukhuwah. Masalahnya dia mau atau tidak, yang penting kita udah nggak dosa. Ya udah, yang penting kita udah datang, udah nyoba. Tujuannya bukan untuk dia, kita melepaskan kewajiban kita. Sekarang gini, coba jawab pertanyaan saya. Lebih mudah merubah diri kita atau merubah orang supaya sesuai keinginan kita? Lebih enak merubah diri kita. Apa susahnya hidup? Dia nggak chat saya Ustazah, kita yang chat. Ambil HP sekarang, chat. Jangan sekarang ya. Ambil HP. Klik, mohon maaf lahir batin ya. Selesai. Udah, kalau diblokir abaikan, nggak ada masalah. Jadi gini maksud saya. Bu, pahami, tidak semua orang ikut pengajian. Tidak semua orang ngerti agama. Walaupun dia kakak kandung kita, belum tentu dia ikut pengajian. Maka orang-orang yang ikut pengajian itu orang yang berilmu. Yang berilmu mesti ngalah. Kenapa saya minta ibu ngalah? Saya minta
ibu-ibu semuanya untuk lebih berbuat baik? Karena ibu yang ngerti. Paham nih maksudnya nih? Kalau kata kiai saya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kau berilmu, engkau lebih ngerti, engkau lah yang bagi banyak ngalah. Kita adik-beradik, abang kita tidak mau nyapa kita. Dia nggak pengajian, nggak pernah ada ilmu agama, nggak ngerti konsep sabar, nggak ngerti konsep tawakal, nggak ngerti cara menerima ujian, nggak ngerti silaturahmi, nggak ngerti dosa memutuskan hubungan. Kita ngerti, kita hindari. Paham nih? Ah, jadi ibu jangan protes kalau ibu saya suruh ngalah terus, karena ibu yang ngerti, karena dengar pengajian, iya kan? Nah, makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Taklah mungkin sama, Bu. Orang yang pengajian dengan orang yang tidak itu tidak sama. Maka kita pahami, kita ini punya latar belakang yang berbeda, orang ini punya kadar emosi yang berbeda, orang ini kadang-kadang dia suka mengamuk, dia nggak pernah disiram hatinya dengan pengajian, kita pahami. Iya kan? Nah, kenapa kita paham? Karena kita pengajian. Jadi seperti itu aja. Kita buka, kita main ke rumahnya nggak ditutup, nggak dibukanya pintu, ya udah Allah udah tahu kalau kita udah melakukannya. Iya. Dah. Tafadhol. Suami istri. Nah, tetangganya laki-laki sama laki-laki. Nah, begitu. Gimana itu? Nah, itu kan gaya bertengkarnya mantap kan? Limited edition. Coba, ini ada tetangga. Ini tetangga laki-laki, ini ada laki-laki, gitu ya. Bertengkarnya kayak gini. Kalau kau mati nanti tak mau aku mandikan. Itu dapat kata-kata dari mana sih? Bertengkar kayak gitu? Kepo saya. Ada kamusnya nggak, belajar pula saya gitu ya. Tapi itu kenyataan rupanya gitu ya. Kalau kau meninggal nanti aku tak mandikan mayatmu. Nggak ada hukum atas itu. Ini orang cuma lagi emosi, dan orang yang tadi tidak ingin dimandikan diem, udah diem aja. Jangan dibalas. Entah aku duluan, entah kau duluan. Nah, jangan itu nggak dibalas. Nah, jangan itu dibalas. Kalau kau mati nanti takkan ku mandikan kau. Pokoknya kau mati duluan. Nah, jangan dilawan. Ingat ya, kenapa kita ngalah? Karena kita punya ilmu. Ya intinya gini aja, Bu. Siapa yang suka menekan orang, menghujat orang, menilai salah orang, yang suka menunjuk-nunjuk orang, merasa dirinya paling benar, itu ciri orang yang nggak berilmu. Udah, selesai aja udah. Kalaupun kalau dia punya ilmu, maka idealnya akhlaknya akan ngikut kepada ilmunya. Jadi tapi tidak ada hukum di situ. Dah, nanti kalau ada abang kita nggak mau nyapa kita, kita nyapa dia ya. Kalau ada paman kita mengamuk sama kita terus, kita yang banyak sabar. Kalau ada tetangga kita yang suka seuzon sama kita, kita yang lebih memilih untuk kurangin urusan, tetapi jangan mutus silaturahmi. Ustazah nih kami terus suruh ngalah, ya karena ibu yang mengaji kan. Oke, balik kepada yang tadi lagi. Jadi kan tadi adalah orang yang menampak-nampakkan, orang yang kita udah berbuat baik, terus dia tidak mau membalas, kemudian kita sebut-sebutkan kepada orang lain, kan hilang tuh pahalanya. Sama dengan misalnya kita punya ponakan, lalu ponakan itu kita buatkan dia usaha, katakan dia nganggur, kita buatkan dia usaha, setelah kita buatkan dia usaha, tahu-tahu sukses dia. Misalnya kita bukakan usaha cappuccino float kayak gitu kan ya. Nah, jadi kita buatkan dia cappuccino float misalnya kayak gitu kan. Lalu kemudian setelah itu kita buatkan dia usaha, sukses dia. Nah, waktu dia sukses, tahu-tahu anak kita butuh bantuan dia. Lalu apa kata kita? Terus dia nggak mau dulu. Itulah ibu tuh, kacau tuh dah. Cemana ini? Jangan kayak gitu. Ya kan? Dulu tuh ceritakan ke tetangga.
Usaha dia tuh aku tuh dari kantongku aku bantu dia buka usahanya 10 juta. Sekarang udah jadi saudagar, dia ngangak-ngangak entah kemana-mana dia. Hilang pahalanya. Tapi Ustazah, seandainya yang kita bantu itu ngomong, jadi kan kita beri modal, kemudian kita ada kesulitan, nah lagi dia terus ngomong ini, yang bersaudara badan, berharta, uang, ada uang katanya. Gimana itu? Gimana ulangi saya? Katanya gini, yang bersaudara kan badan, kalau harta tidak bersaudara. Kaitannya apa nih pertanyaannya? Gimana maksudnya? Tak mau dia nolong, malah melontarkan kata-kata. Nggak mau dia nolong, nggak apa-apa dong. Yang penting kebaikan kita jangan kita sebut. Nah, tapi dia ngomong ini, yang bersaudara itu kita, badan. Berarti dia nggak mau nolong. Berarti dia nggak mau nolong. Tidak usah diartikan pula, buka kamus pula mengartikan kata-kata dia. Berarti intinya dia nggak mau nolong. Udah. Sebelumnya ibu menolong dia. Dah, ibu nggak usah ngomong. Kita menolong dia. Tahu-tahu pas kita minta tolong dia bilang dia nggak mau bantu. Kata dia yang bersaudara itu badan bukan harta. Udah, abaikan aja. Ikhlas aja, Bu. Kalau saya nih, entahlah ibu-ibu. Semoga bisa kita sama-sama lah. Berbuat baik itu please jangan kita berharap kebaikan kita itu dibalas oleh dia. Karena kebanyakan itu tidak terjadi. Saya berbuat baik sama ibu, jangan berharap dia yang balas kita. Kebanyakan itu tidak ideal. Banyak orang yang kita baik, dia berkhianat malah. Bukannya tak membalas, malah menyakiti. Membalas tidak, menyakiti pula. Maka yakin dan percayalah, Allah itu tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Maka kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah. Kalau saya suruh milih, mana maunya saya dibalas oleh orang itu atau Allah yang balas? Bagus Allah lagi, orang itu yang balas, apalah kemampuannya cuma membalas. Iya kan? Nah makanya ketika kita tidak ria, kita berbuat baik, kita ikhlas, itu luar biasa. Allah akan balas banyak kepada kita. Tapi kalau kita ria, Allah tidak balas banyak, efek sampingnya kita jadi nggak dapat apa-apa. Itu makanya ria itu sangat tidak boleh, karena dia membuat kita rugi. Bahasa kitanya, pitih keluar, palo nggak dapet. Paham nih? Duit keluar, pahala nggak dapat. Makanya kalau kita tidak ria, itu kita enak, Allah yang balas. Oh, dia tidak membalas kebaikan saya, nggak apa-apa, ibu harus sampai ke makom ini. Susah kali Ustazah, tapi ini level iman yang harus kita gapai. Sehingga kalau kita berbuat baik itu, kita nggak perlu pujian. Level iman yang harus kita gapai, biar hati kita tenang. Karena kalau kita berbuat baik sama orang, orang itu tidak membalas, kita sakit hati kita nggak enak, uang kita keluar, pahala nggak dapat. Rugi kita, Bu. Rugi sekali kita. Makanya ria ini sering Ustaz-Ustaz sampaikan, jangan ria, jangan ria. Ah, sekarang saya nampakkanlah ruginya kalau kita ria. Berapa ruginya? Allah enggak balas, pahala enggak dapat, dosa dapat, neraka paling pertama. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, ya. Itu gimana? Oke. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi saya jelaskan di akhir. Sekarang, apa nggak boleh menampakkan kebaikan? Nah, kan gitu nih PR-nya nih. Wah, apa nggak boleh menampakkan kebaikan? Boleh, saya jelaskan sebentar. Utsman bin Affan tuh kalau dia berbuat baik dia umumkan. Jadi suatu ketika Rasulullah ingin perang ke Tabuk, Madinah Tabuk. Jadi apa kata Rasulullah? Hei sahabat-sahabat, siapa yang kalian ingin sedekah? Lalu Abu Bakar mengambil dari kantongnya 4.000 dirham. Datang Utsman bin Affan, Abu Bakar kau sumbang berapa? 4.000 dirham. Oke, kata Utsman bin Affan, aku nyumbang 1.000 dinar. Itu mereka sebutkan. 1.000 dinar dalam kantong. Ibu berapa dalam kantong sekarang?
Dari kantongnya. Lalu apalagi kata sahabat? Kata Rasulullah, ayo siapa yang mau sedekah lagi? Kita mau perang melawan 300.000 orang di Tabuk, sementara kita cuma 30.000 pasukan. Wow, masih kurang rupanya, kata Utsman. Lalu Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, dia ambil 700 wasak kurma. Satu wasak kurma itu 70 kilo. 700 wasak kurma berarti 7.000 kilo kurma. Satu kurma katakan 200.000, berarti 1,4 miliar. Kurma itu untuk bahan makanan saat perang. 700 wasak kurma dia serahkan di medan perang. Lalu apa kata Rasulullah? Ayo siapa lagi yang mau nyumbang? Masih kurang rupanya. Akhirnya Utsman pulang ke rumahnya, dia serahkan 960 ekor kuda perangnya. 960 ekor, bayangkan tuh kuda 960 ekor. Kuda perang yang harganya sekarang 1,2 miliar, ditambah dengan pedangnya, bahkan baju orang yang berperang, baju perang. 960 ekor kuda. Ayo siapa lagi yang mau berkorban untuk perang Tabuk? Oke, masih kurang, kata Utsman bin Affan. Utsman pulang, dia genapkan dengan 40 atau riwayat mengatakan 60 ekor unta perangnya. Satu unta perang itu bisa ngangkut bahan makanan 2 ton. Ayo siapa lagi yang mau? Apa kata Utsman bin Affan? Tak ada lagi, cuman itu. Nah, sahabat itu kalau dia berbuat baik, dia menyampaikan. Kenapa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Acara hati ke hati di masjid. Ayo siapa yang mau nyumbang semen? Saya Pak 10 sak semen. Saya Bu 2 sak semen. Saya Pak 15 sak semen. Ditulis namanya. Atau kurban ditulis namanya. Itu tidak apa-apa. Fastabiqul khairat. Tapi bagi kita yang kira-kira hatinya masih medium, bukan premium gitu ya, maka tulislah hamba Allah saja. Maka kalau ada di grup, ayo yang mau paling banyak sedekah, disebutkan nama, boleh. Secara hukum aktivitas itu nggak ada masalah, karena fastabiqul khairat. Nah cuman kan kita yang tahu hati kita. Kalau hati kita aman-aman aja nggak ada masalah, silahkan. Malah itu bagus, memotivasi kawan yang lain. Jadi ceramah saya yang terakhir ini, tujuan kita menyampaikan ini bukan berarti setiap orang yang berbuat baik adalah ria. Nanti ibu tunjuk-tunjuk pula orang, ada konten kreator buat rumah makan gratis. Oh, kok ria rumah? Jangan. Oh, ini ria nih, pamer dia nih. Jangan. Tujuan kita menuntut ilmu ini untuk mengukur hati kita. Kalau hati kita aman, silahkan tampilkan kebaikan. Kalau nggak aman, maka sebaiknya ditahan dulu sampai hati kita itu aman. Jadi boleh nggak menampak-nampakkan kebaikan? Boleh dalam rangka berdakwah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memotivasi orang lain. Kita udah umrohkan banyak orang, sampaikan. Gak apa-apa, supaya orang lain terinspirasi misalnya. Kalau hati kita aman, kita udah umrohkan orang setiap tahunnya, kita sampaikan. Gak apa-apa, supaya orang lain termotivasi. Tapi hanya kita dan tahu hati kita. Kajian saya ini bukan untuk nunjuk orang, tapi nunjuk diri kita. Jangan nanti setiap orang posting amalan, kita kemudian bilang, oh ini ria ini. Jangan. Karena innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Tidak boleh menghakimi siapapun itu. Ya. Bertaubatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua dosa kita itu Allah ampunkan. Jadi ketika saya ceramah jangan pusing, karena ketika saya ceramah pasti akan kemungkinan banyak merasa salah. Jangan khawatir, bertaubat saja, berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi, sholat sunat taubat, dan banyak lagi tambah tabungan kebaikan. Dan berdoa semoga dosa ria kita Allah hapuskan, dan kemudian Allah ganti dengan amal-amal baru yang lebih fresh dan lebih ikhlas. Insyaallah. Nah, tapi boleh menyebutkan kebaikan tujuan untuk dakwah. Tadi kan kepada anak. Nah, kemarin mak itu nyekolahkan ponakan mak tuh.
Tuh abang kau itu. Rupanya dia tak jadi anak berbakti. Tak mau membalas jasa. Nanti kau kalau dibantu orang jangan kayak gitu. Nah, itu boleh. Paham gak nih? Kan itu dakwah. Tengoklah tuh udah kaya dia, masih dia narkoba. Nanti kalau kau kaya, jadilah orang kaya yang beriman. Jangan kayak gitu. Itu dakwah. Kenapa boleh ngomongin si Fir'aun? Kenapa boleh ngomongin Korun? Kenapa boleh ngomongin hebatnya para nabi? Jahatnya Abu Lahab, jahatnya Abu Sufyan? Untuk pelajaran. Kan itu kita ngomongin aib orang meninggal itu. Ngomongin Fir'aun. Mengamuk dia nanti. Takut juga kita kan? Ya kan? Nah, kita ngomongin aib Korun. Kita ngomongin aib Fir'aun. Kenapa boleh? Untuk pelajaran. Ya kan? Udah paham nih? Boleh menyebutkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh menyebutkan untuk pelajaran. Allah alam bisawab. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar teman-teman? Halo semuanya, assalamualaikum. Maaf ya, tadi live-nya mati, aku ganti handphonenya ya. Teman-teman yang baru siap, jazakallah. Iya, ibu-ibu, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, dan agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh subscribe channel aku. Aku punya channel yang sudah rame teman-teman kita gabung di sana ya. Jadi ini semoga teman-teman dapatkan manfaat dari live kajian-kajiannya aku ya. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Dan yang terlambat hadir seperti biasa, angkat kaki, jewer telinga sendiri, tahan napas 2 hari 2 malam. Yang terlambat ikut live-nya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Yang ketinggalan tahan nafas. Ya, alhamdulillah ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas itu, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Cek ribuan VT aku. VT-nya aku itu sudah ada 1700 video. Teman-teman silahkan nikmati video-videonya ya.
Sore nanti aku kajian lagi, tapi nggak terlalu yakin bisa live karena di masjid itu biasanya banyak anak-anaknya. Paling lama kita ketemu lagi jam 8 malam ya, teman-teman ya. Oke, saya selalu semuanya ya. Kita tutup dulu ya guys. Salam takzim buat teman-teman yang dari Turki sudah 1 tahun, masya Allah ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ya guys. Saya selalu teman-teman semua. Thank you yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di sore nanti paling lama jam 8 malam ya. Semoga sore bisa live ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan katsir. Bye bye. Aku matiin ya guys. Sehat-sehat di sana.